Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Suara saya terdengar ya? Di kalian gimana? Terdengar, Bu. Online? Dengar. Oke, sip. Terima kasih ya. Soalnya tadi ini, mohon maaf ya teman-teman ya, untuk hari ini, tadi kita agak molor banyak karena berhubung labnya, tadi saya nunggu di luar, jadi labnya itu dipakai sampai pukul 15.30, jadi ternyata ada kelas sebelumnya, jadi saya baru bisa masuk tadi setelahnya, baru pada bubar. Kemudian jadi mohon maaf ya tadi terlambat sama mau share-nya juga ternyata di depan itu koneksinya kurang bagus. Jadi untuk masuk ke Leads tadi nggak bisa masuk. Oke, sebentar. Nggak apa-apa ya, kita seadanya ya di di offline hanya ada teman-teman tiga mahasiswa nggak apa yang lain. Mungkin karena masalah cuaca juga ya. Jadi sambil online di rumah nggak apa-apa teman-teman. Kalau saya kayak gitu ya mungkin kebijakannya kalau teman-teman katakanlah ingin ini ya offline silakan datang ke kampus. Tapi kalau memang tidak bisa nggak apa-apa teman-teman tidak mengharuskan gitu ya. Oke. Mungkin sebelum kita memulai kelas kita hari ini, kita mulai ya kelas kita dengan ini ya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian teman-teman mungkin silahkan dicek ya. Untuk soal latihannya, presensi dulu deh teman-teman. Silahkan diisikan ya untuk presensinya. Kemudian nanti ada penugasan nih teman-teman. Nanti silahkan dikerjakan. Kalau di sini deadline-nya pukul 6.00 ya. Nanti kalau bisa dikerjakan ya. Kayaknya simple kok kalau yang ini. Jadi lebih kepada penggunaan objek ya. Tadi saya sudah diberi pesan oleh Bu Anita. Kebetulan beliau ternyata yang ngisi kelas teman-teman. Yang sebelum kelas ini ya, lab ini tadi digunakan oleh kelas Bu Anita. Bentar. Saya izin share screen dulu untuk materi kita hari ini. Sebentar, ini ya. Nah ini semoga sudah terlihat ya teman-teman. Saya perbesar ya. Oke. Bentar teman-teman. Karena ada settingan di ini. Oke. Atau saya iniin aja ya teman-teman. Sama kayaknya size-nya. Mau diduplikat sama ini ya. Bentar, saya pakai yang biasa aja kali ya. Nggak usah saya ini. Nah, gini aja kali ya teman-teman ya. Sama-sama terlihat lebih besar. Oke. Nah, untuk topik kita pada pertemuan 6 ini terkait dengan ini teman-teman. Topik bekerja dengan format style dan objek ya. Di sini nanti kemampuan akhir yang diharapkan di mana teman-teman dapat memanfaatkan ini ya. Format style dan objek ya. Kemudian memiliki keterampilan berkomunikasi berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Jadi di sini kaitannya dengan kita mengenal menunya. Kemudian mampu menyampaikan berbagi ide. Jadi teman-teman menyesuaikan ya. Katakanlah ada soal atau mungkin ada kasus, teman-teman berusaha untuk ini ya memecahkan kasus tadi dengan ide atau solusi yang teman-teman ajukan. Kemudian untuk pokok bahasannya di sini ada menggunakan styles, teman-teman. Dari formatting, teman-teman bisa menggunakan styles, kemudian format stable. Kemarin kalau tidak salah kita sempat singgung ya untuk format stable ya. Jadi kita gunakan lagi, tapi lebih mungkin nanti teman-teman bisa langsung implement ya, mengimplementasikan atau menggunakannya. Kemudian menyimpan format ya sebagai styles baru. Kemudian ada mengatur format tabel, teman-teman. Kemudian menyimpan style dari format tabel. Kemudian menggunakan ya dan menghapus conditional formatting. Kemudian ada menyisipkan objek pictures, objek online pictures, objek word art, dan objek draw ya. Objek itu cukup banyak di sini. Nanti kita coba lihat.
ada ini ya, sub pokok bahasan pertama terkait dengan menformat. Di sini menggunakan cell styles ya. Jadi teman-teman ini ya, setting suatu tabel. Jadi untuk bisa dalam format table atau format as table ya secara menu. Nah, pada fasilitas cell style di sini digunakan untuk memudahkan ya dalam memformat tampilan sel. Jadi katakanlah teman-teman sudah membuat tabel seperti ini ya. Tabel sederhana, teman-teman ingin ya formatnya dalam satu format tabel. Yang katakanlah memang memudahkan teman-teman untuk di-manage gitu, untuk dikelola. Nah, di sini teman-teman bisa memilih nanti ya, menu format as table. Jadi pertama teman-teman langkah awalnya dengan memilih ya, atau kita biasa kenal blok ya, kita ini ya, memblocking area tabel yang kita ingin buat ini tadi apa kita kenai format as table menunya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya. Pada tahap yang kedua, teman-teman bisa masuk di ini ya, menu tab home, kemudian styles ya. Nah, teman-teman bisa memilih tuh. Ini yang table ya, format stylesnya table dulu, format as table. Ini yang kiri, saya perbesar kali ya biar kelihatan. Nah ini ya, format as table ini dulu dipilih. Kemudian stylenya teman-teman tinggal pilih mau seperti apa stylesnya. Nah, sebelum teman-teman ini ya memilih katakanlah apa namanya styles yang mana, teman-teman bisa melihat previewnya ya di sini ya. Kemudian untuk ini ya memilih nanti langsung dipilih saja. Kemudian di sini kita lihat ya, oh sudah bergeser nih teman-teman. Nah ini ya, ini untuk styling ya. Jadi tadi kita set dulu untuk format as table-nya, baru teman-teman tentukan. Tidak jarang kalau tidak salah ada juga teman-teman nanti muncul type design atau ya. Sebentar. Kalau pakai Excel itu nanti ada tab sendiri teman-teman. Di posisi yang paling kanan biasanya. Dimana teman-teman bisa melakukan ini ya, perubahan misalkan desain bentuk dan sebagainya. Kemudian kita lihat di sini menggunakan tabel style ya untuk membuat tabel. Nah, ini untuk tabel tadi ya. Kalau tadi ternyata ini styling dulu nih teman-teman. Jadi penentuan stylenya teman-teman masuknya di cell style. Nah, untuk yang di sini kita masuk di format as table. Yang untuk format as table nanti teman-teman langsung memilih ini ya, yang di tengah-tengah ya. Format as table. Kalau kemarin kalau tidak salah kita belajar terkait conditional formatting ya. Jadi kita menentukan misalkan ada kategori yang termahal tertinggi gitu ya kalau tidak salah ya untuk kelas kemarin. Jadi teman-teman menentukan max kemudian between gitu ya. Jadi kita ada suatu kondisional yang kita lakukan di dalam formatting ya dari data. Kalau di sini kita memformat ya dalam bentuk satu tabel. Kalau tadi cell style di sini lebih kepada bentuk dari selnya ya. Kaitannya teksnya, warnanya gitu ya. Nah, ini untuk menu-menu yang nanti akan dimunculkan ya, pilihan di dalam format as table. Nah, ini ya, terlihat nggak agak kecil. Format as table nanti teman-teman pilih. Katakanlah hanya tabel yang ini aja ya, ada kolom tapi kolom atas header itu tidak diberi warna berbeda ya, yang atas sendiri ya. Kemudian yang medium, katakanlah teman-teman ingin ya dibuat kotaknya itu headernya diberikan suatu warna yang lebih terang ya di sini ya kita lihat bentuknya. Atau mungkin bahkan kalau yang dark ini lebih gelap gitu. Atau di sini mungkin bisa ya kita define sendiri, kita definisikan ya tabel style-nya. Kemudian kita lihat di sini coba sebentar saya perkecil. Nah, masuk di menyisipkan. Nah, dalam Excel ini juga memungkinkan teman-teman untuk menyisipkan ada objek pictures, kemudian objek online pictures, kemudian ada saya masih share kan ya. Kemudian objek word art dan juga objek draw. Nah, untuk penambahan gambar
Nah, kaitannya dengan objek ini, teman-teman biasanya merujuk kepada tab insert ya. Kalau secara umum sama sepertinya teman-teman, baik Word, Excel, ataupun PowerPoint ya. Untuk penambahan objek letaknya sama ya, pakainya insert. Kemudian teman-teman katakanlah pilih. Kalau di sini masuknya di PowerPoint illustration ya. Kalau di Excel kita lihat ya nanti. Nanti kita coba lihat bersama. Saya ganti ininya. Share-nya ya. Sama ya, coba kita cek. Insert di sini agak sedikit berbeda, teman-teman. Kalau yang di sini ya masuknya di illustration juga. Oke, tadi kita sampai di ini ya, penambahan ya. Untuk gambar teman-teman masuk di grup illustration. Jadi milih ya ini ya. Tadi kita masuk di sini, coba saya perkecil. Masuk insert teman-teman, kemudian illustration. Kemudian klik icon picture ya. Nah ini picture ini ya. Kemudian teman-teman pilih ya, insert picture ini. Dialog insert picture. Oh ya silakan, silakan. Oh maaf mas, untuk sepatunya di ini ya, apa namanya dilepas ya. Kalau teman-teman ada banyak, sebenarnya tadi saya disuruh ini ya teman-teman mensosialisasikan aturan penggunaan lab ya. Jadi ada ya, kalau mungkin nanti teman-teman yang kebetulan sekarang online, tapi nanti ada ingin apa namanya datang tatap muka ya, offline gitu. Jadi rules-nya itu ini ya teman-teman ya. Tadi saya diinfokan ya untuk mensosialisasikan juga ya. Jadi ada beberapa hal ya teman-teman ya. Poin yang teman-teman harus ini ya. Jadi alas kaki kaitannya ketika kita masuk lab itu dilepas ya teman-teman ya. Jadi disediakan di ada rak di depan ya. Kemudian tidak boleh ini ya apa namanya menukar memindahkan keyboard ya. Jadi alat-alatnya agar tetap di situ saja gitu ya. Karena tidak jarang ini ya yang sudah pernah kasus itu saya sempat ini ya apa namanya diingatkan juga oleh petugas labnya karena ada nih teman-teman katakanlah mouse itu tinggal mouse-nya saja. Padahal kita tahu ya kalau mouse wireless itu kan biasanya ada ini ya pointer kecil itu yang harus nempel di komputernya ya. Nah itu hilang tidak jarang. Saya cek tuh hilang, pantesan dia ini ya mouse-nya nggak bisa jalan gitu. Karena kita gunakan lab secara bersama ya, nanti akan digunakan adik kelas teman-teman juga. Jadi harapan kami teman-teman bisa menjaga ya merawat peralatan kita ya dengan baik. Kemudian dilarang membawa benda yang dapat merusak komputer, mungkin minum ya, makan gitu ya. Takutnya tumpah dan sebagainya gitu. Kemudian mematikan kembali komputer ya setelah digunakan. Nanti kalau misalkan teman-teman apa namanya kebetulan offline ya. Nah untuk teman-teman yang offline nanti kalau sudah selesai komputernya bisa dimatikan kembali. Kemudian mari menjaga keamanan dan kenyamanan ya dari fasilitas lab ya. Jadi kita bersama-sama sih teman-teman. Tadi saya dihimbau juga berhubung karena di sini hanya berempat kita yang ini ya, yang offline ya. Jadi nggak apa-apa yang online juga mungkin untuk perhatian juga ya. Nanti ketika pas datang. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman kurang enak badan dan sebagainya, tidak perlu memaksakan diri misalkan gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau saya biasanya yang penting komunikasi aja. Kalau ada grupnya itu lebih mudah nih teman-teman. Jadi koordinasinya nggak usah satu-satu. Jadi bisa teman-teman lain tahu update infonya gitu. Kalau satu-satu kadang tidak jarang gini teman-teman. Saya sudah infokan gitu ya ke satu, ternyata yang lain belum dapat info. Jadi kadang-kadang ini ya kelupaan gitu. Jadi biasanya kalau memang ada grup itu langsung. Tapi karena kita ada ketua kelas, nanti berarti mungkin lewat ketua kelas biasanya gitu diinformasikan. Oke, itu tadi sekilas saja teman-teman. Kita lanjut tadi ya. Kita sampai di grup illustration ya. Kemudian pada kotak dialog, insert picture ya. Nanti teman-teman di sini ya. Di dalam insert ya. Ini picture. Ini bisa ini ya teman-teman ya. Ada opsi ya. Mau ini cari di mana lokasi dari gambar yang teman-teman ingin letakkan di dalam Excel. Mau directory, maksudnya foldernya, atau di mana gitu ya. Kalau di saya kan this device itu. Jadi bisa dipilih nih teman-teman. Kemudian
ada file name, nama file gambar yang akan disisipkan ya. Nah, ini kita coba aja nih teman-teman. Misalkan ini ya. Tadi mana sih? Nah, ini ya. Misalkan illustration, kemudian kita masuk di sini, misalkan this device ya, di saya. Nah, nanti langsung nih teman-teman merujuk kepada file yang general. Misalkan di sini, saya coba ya di sini. Oh, ini ada gambar. Salah satu screenshot kelas, misalkan saya insertkan nih teman-teman. Nah, ini udah langsung masuk nih teman-teman hasilnya. Kemudian ada file name, nama file, gambar yang akan disisipkan. Kalau ini kalau kita cari nih teman-teman, cari filenya ya, gitu. Ini step by step-nya. Kalau tadi saya langsung ya, foldernya di mana, atau mungkin letaknya teman-teman sudah tahu ya, tinggal langsung ya memilih filenya. Nah, ini jenis file type di sini adalah file gambar yang teman-teman akan sisipkan. Klik gambar gunakan, klik gambar yang akan digunakan, dan klik insert. Nanti teman-teman bisa kontrol ya, tata letaknya misalkan tadi ya. Nah, ini reshape itu bisa ya. Nah, itu ya. Tuh, kemudian kita masuk di sini ada menyisipkan word art ya. Nah, ini untuk menyisipkan word art, kita lihat di sini teman-teman. Kita masuk ya, ada di tab insert. Kemudian ada, coba saya perbesar. Nah, ini ya, word art tuh di sini kalau di saya. Teks masuknya di word art. Jadi hurufnya teman-teman bisa pilih jenisnya. Nah, nanti mungkin strukturisasi menu ini bisa juga berbeda nih teman-teman. Kalau misalkan version ya, versi dari Excel yang berbeda. Paling tata letaknya ya, itu. Tata letaknya, oh misalkan yang mana ya, Word art ditaruh di mana gitu ya. Jarang ada yang di home juga sih, tergantung ininya ya, apa namanya. Bisa berpengaruh juga teman-teman versinya. Mungkin kaitannya peletakan menu. Kemudian ini ya, melakukan pengaturan lebih lanjut ke teman-teman. Jadi kita tadi misalkan di word art, kita pilih saja. Misalkan ini ya. Nah, teman-teman bisa typing ini. Contoh judul. Nah, silahkan nanti misalkan bisa diformat ya. Nah, ada format text effect, ada format shape. Nah, ini teman-teman bisa kontrol nih. Kalau misalkan teman-teman ingin melakukan perubahan di sini ya. Itu. Kemudian ini untuk shaping. Kemudian kita masuk di sini. Object shape ya. Kita coba geser tadi. Nah, untuk menyisipkan object shape, ini masuk insert juga, sama ya. Saya hapus dulu. Yang tadi. Bentar. Kita masuk di insert dulu. Kemudian group ini ya, illustration. Kemudian kita pilih shape nih teman-teman. Shape-nya mau apa gitu ya. Misalkan di sini smiley. Nah, ini ya, langsung keluar ya. Nah, drag and drop mouse sesuai ukuran yang dibutuhkan ya. Nanti tinggal teman-teman mainkan saja opsinya. Ini tadi saya ini ya teman-teman ya. Saya lihat kaitannya contoh, nanti saya ini sampaikan ya. Untuk bikin drawing itu sebenarnya tidak terbatas sih. Oh sudah berakhir. Saya kira masih ada. Jadi gini teman-teman. Untuk kaitannya dengan ini ya. Pictures, gambar gitu ya. Pengaturan ini sebenarnya fitur ini tidak terbatas untuk di Excel saja ya. Jadi basically untuk Excel memang tersedia ya macam-macamnya. Tapi teman-teman juga bisa ya menggunakan yang ada di PowerPoint misalkan. Nah, itu bisa. Atau di Word juga bisa nih teman-teman ya. Untuk Word bisa juga ya. Jadi ada Word Art juga ada. Insert picture juga ya. Shape juga sama. Gitu. Jadi kreativitas teman-teman untuk memanfaatkan. Selain itu juga saya sedikit sharing ya. Kaitannya dengan membuat, katakanlah membuat diagram ya. Nah ini ya. Ada teman-teman silahkan cek. Tadi filenya di Bu Anita tuh tugas ya. Coba dicek dulu deh. Untuk yang dari Bu Anita, teman-teman mungkin ngecek yang ini ya, tugas ya. Nah, untuk yang latihan, tadi saya diberi pesan ke beliau ini ya teman-teman ya. Kita membuat seperti ini teman-teman, strukturisasi ini ya. Nah, seperti ini. Ini struktur ya, organizational structure atau struktur organisasi.
Nah, kalau di dalam Excel, ini teman-teman sebenarnya ada ini ya, menu yang teman-teman sebelum milih ya. Nah, ini teman-teman. Kita balik dulu ya, misalkan di sini ya. Dari insert tadi kita milih file. Nah, ini tergantung version dari ininya juga, teman-teman. Versi dari si Excel-nya ya. Kalau misalkan lebih baru Excel-nya, itu teman-teman lebih memiliki mungkin opsi yang lebih banyak ya, kaitannya dengan mengakses template gitu. Kalau untuk yang edisi lama, mungkin agak sedikit berbeda, terutama yang 2007 sama yang 2010. Kalau yang 2013 biasanya ke atas tuh agak mirip, lebih mirip sih. Nah, kalau yang 2007-2010 mungkin agak berbeda jauhnya, agak signifikan ya. Di sini nanti teman-teman masuk ke ini ya, home. Di home, di sini kan ada search ya. Nah, nanti teman-teman klik aja yang ini, more templates. More templates di sini nanti teman-teman akan diarahkan pada opsional ini ya, templates yang memang sudah tersedia, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman perlu nih bikin kayak budgeting ya, bentuknya saya pengennya misalkan ya seperti ini gambar. Nanti sudah langsung nih teman-teman. Ini banyak sih sebenarnya kaitannya dengan objek ya. Teman-teman bisa bikin macam-macam nih. Misalkan budgetnya sudah pengen suka desain ini. Sudah langsung create gitu. Nanti downloading dia sudah muncul ya teman-teman ya. Ini coba kita lihat. Nah ini ya. Jadi ada di sampingnya ternyata. Di sini ada nama dari template-nya. Di sini teman-teman bisa langsung gunakan. Hasilnya bentuknya seperti ini. Di mana nanti teman-teman perlu ya menyesuaikan dengan ini ya. Apa namanya? Data dari teman-teman. Sebentar teman-teman. Ini apa? Baterainya kok nggak masuk. Bentar ya. Baterainya habis masuk. Oke. Kayaknya emang ini sih kabel. Maaf ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini ya. Tadi ya bentuk template yang sudah tersedia. Bisa juga teman-teman pilih opsi yang lain. Nah, di sini ada macam-macam. Ada diagramming juga ya. Macam-macam. Kiranya apa yang teman-teman butuhkan ya. Ada bisnis. Nah, ini macam-macam. Ada personal. Nah, ini atau mungkin kaitannya dengan budgeting. Ya, ini ada family tree ini ya untuk struktur organisasi misalkan. Nah, tapi sebenarnya tidak terbatas ya untuk di Excel saja kaitannya dengan membuat diagram. Sebenarnya kalau saya pribadi mungkin sebagai pengguna atau mungkin ini ya apa namanya yang misalkan kita memerlukan ya alat untuk memvisualisasi ini teman-teman ada nih organizational chart-nya. Nah ini ya, bentuk organizational chart-nya ada juga nih. Teman-teman cek aja di bagian apa namanya template. Jadi banyak opsinya ya. Ini ada organizational chart, ini juga ada ya. Jadi coba kita klik. Jadi teman-teman bisa milih nih opsinya. Nah ini teman-teman bisa apa namanya personalize ya, bisa di set sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, kita cek lagi ya. Chart ini juga bisa. Kalau teman-teman ingin buat seperti Gantt chart gitu ya, kalau project itu kan biasanya kan ada timeline ya. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan seperti ini ya, visualisasinya. Kemudian ada lagi ya, kalender mungkin ya. Dan ada budgeting juga tadi. Nah, misalkan untuk kaitannya teman-teman menentukan ya. Nah, ini adalah salah satu langkah kita untuk misalkan membuat objek bisa menarik. Tapi tidak tertutup kemungkinan teman-teman. Itu kreativitas teman-teman ya. Jadi kalau kita mungkin di sini belajar menggunakan Excel, kalau memang di Excel sudah istilahnya kebutuhan teman-teman untuk membuat visualisasi data sudah terpenuhi, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, katakanlah teman-teman suka tools yang lain atau software yang lain, itu nggak apa-apa. Yang penting ini ya, teman-teman sudah bisa ini ya, apa namanya,
kebutuhannya tercukupi ya gitu. Kalau misalkan katakanlah kita bikin tadi ya, yang diminta di sini struktur organisasi, nah teman-teman dengan menu yang ada di Excel sudah cukup atau belum? Kalau belum, ada juga nih teman-teman, saya sedikit singgung ini ya. Untuk tools yang lain ini ada Visio juga. Visio di sini juga macam-macam, sama seperti tadi, tapi yang ini untuk Visio itu lebih ke specialized diagramming ya. Untuk diagram, macam-macam diagram ya, dari mulai flowchart dan sebagainya. Teman-teman bisa di sini ya. Dan juga kalau bisnis tadi saya lihat ini ya teman-teman ya, ini organizational chart juga ada sendiri. Nah ini kan untuk yang versi berbayar ya. Nah kalau yang teman-teman tidak berbayar itu biasanya ada nih teman-teman. Kalau tidak salah ini ya, biasanya kalau yang nggak berbayar ini teman-teman, Draw.io. Kalau untuk bikin itu ya, diagramming misalkan ya, Draw.io. Nah ini Draw.io di sini teman-teman bisa ya buat diagram ya ini kayak tadi. Jadi misalkan organizational struktur organisasi atau organizational chart teman-teman bikin ya dari di sini bisa nih. Ini gratis, bisa disimpan juga. Kemudian macam-macam sih teman-teman. Ada beberapa tools juga yang lain ya. Mungkin tapi yang ini yang common sih. Gratis, coba aja cari yang gratis kalau misalkan ingin yang gratis ya. Gitu. Untuk diagramming. Kalau misalkan pengen bikin gitu loh. Atau sebenarnya opsi juga, kalau saya pribadi biasanya gini teman-teman. Ada template yang mungkin ya, saran saya aja. Kalau pengen visualisasinya bagus, katakanlah, tidak jarang saya suka tuh template yang free dari internet ya untuk presentasi ya. Tapi di sana ada bentuk struktur organisasinya. Kebetulan saya suka misalkan ya bentuknya dia menggambarkan, kemudian teman-teman modif aja sendiri gitu. Itu juga bisa. Jadi misalkan katakanlah kita ingin menggambarkan struktur organisasi seperti ini ya, teman-teman bisa pakai yang free tools gitu. Ataupun kalau saya biasanya suka modif ini teman-teman, yang dari PowerPoint. PowerPoint ini kan banyak sekali ya template-nya ya. Nggak terbatas yang ada di sini, yang di Teams. Tapi teman-teman bisa dapat macam-macam sih biasanya. Chartnya itu cukup banyak ya. Nah, ini di dalamnya tuh lebih variatif kalau organizational chartnya. Nah ini bisa aja teman-teman pakai. Jadi lebih apa ya? Kalau saya mungkin di visualize-nya lebih appealing ya, lebih menarik gitu kalau di visualisasi. Apalagi katakanlah teman-teman lagi presentasi ini ya, apa namanya, project, atau katakanlah kita di presentasi dengan pimpinan, teman-teman pengen kan visualisasinya lebih menarik. Nah, bisa aja nih pakai yang sudah ada. Terus dimodif aja. Nah, ini kan bisa dimodif tuh. Ganti aja sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Jadi sebenarnya nggak melulu ya, kalau saya pribadi memberikan saran ke teman-teman, katakanlah mana yang bisa ini ya memenuhi kebutuhan teman-teman untuk membuat visualisasi ini ya. Nah, untuk latihan ini ya, ada latihan nih teman-teman. Tadi coba saya cek dulu ya untuk waktu penugasannya. Ini ya tadi ya, tugas kelas A ya. Ini nanti sampai pukul 6. Masih bisa ya. Silahkan mungkin saya beri kesempatan dulu kali ya. Yang ingin mencoba teman-teman membuat gambaran ini. Sederhana nggak apa-apa. Yang untuk organizational chart. Kemudian ini ya, SDLC ini. Kemudian ini juga ada basic ini ya. Ini ya, apa namanya? Basic chevron process smart art ya. Nah, ini ada yang ingin mencoba, saya beri kesempatan untuk latihan dulu deh, teman-teman. Kalau saya gini, boleh sebenarnya lebih disarankan untuk menggunakan Excel ya, berhubung kita sesuai dengan mata kuliahnya. Tapi kalau saya pribadi mungkin kalau bikin diagramming sendiri, saya basically nggak terlalu suka dengan Excel ya, karena Excel itu kan sebenarnya pengolah angka. Jadi untuk visualisasi dia sebenarnya bukan spesialisasinya dia sih sebenarnya gitu, untuk pengolah objek ya. Jadi saya perbolehkan sih teman-teman kalau tidak harus menggunakan tools yang Excel misalkan. Kalau teman-teman ada ya, kalau teman-teman kebetulan kan banyak yang offline juga. Jadi misalkan di apa namanya laptop teman-teman ada nih PowerPoint, yang apa-apa kalau memang itu lebih memudahkan ini ya, membuat struktur organisasi dengan baik, nggak apa-apa. Tuh. Atau teman-teman suka dengan tools yang ada di Excel, itu boleh.
silahkan dicobakan ya. Ada 3 ini dulu, baru nanti setelah ini nanti kita geser ke sini ya untuk tugasnya. Silahkan teman-teman, saya berikan Bu, waktu dulu. mohon maaf Bu, Bentar. soal Ini ya lat- teman-teman. soal latihan yang di lead sama yang Ibu tampilkan Halo? beda Bu. Bentar. Halo, gimana teman-teman? Soal yang Soal ada di lead, latihannya saya kasih di chat ya. Kalau misalkan teman-teman mau cobakan sebentar. oh, Nggak harus persis teman-teman tulisannya. Kalau bisa sih mau samaan nggak apa-apa. Tapi yang Maaf, penting Bu. inti-intinya ini ya. Jadi misalkan mau intinya, maksudnya di sini ada struktur organisasi, isinya siapa nggak apa-apa. Gitu, bebas. Sebentar, saya izin share dulu. Di Maaf, sini. Bu. Soal yang ada di list yang tugas kami itu dengan yang Ibu tampilin sekarang berbeda, Bu. Gimana? Jadi seperti ini, Bu. Sebentar, Kak. Beda gimana? Sebentar. Ini ya? beda word Bu. Iya, beda word. Ini kan ya? Iya, beda, Bu. Kita lihat. Mungkin kayak sama deh. Kita lihat ya. Ini ya, kita buka dulu deh. Nah, ini ya. Bentuknya ini kan. Samaan nggak? Sama kan? Ini ya. Nah, kalau ini ya sama, Bu. Ini kan bener kan ya? Nah, ini kan. Ini soalnya ya. Jadi teman-teman tuh bikin ini sih. Visual apa ya? Step by ini tahapan langkah ya ini sebenarnya. Tahapan langkah atau bentuk diagramming ya. Nah, ini untuk membuat seperti ini. Nah, ini sebenarnya lebih penggunaan ininya teman-teman, objeknya ya. Kalau kita tadi di Excel, teman-teman manfaatin yang ada di sini nih, illustration. Mainin shape lah, atau teman-teman misalkan punya pictures yang bisa membantu dalam pembuatan tadi ya, bentuk-bentuk tadi gitu. Atau ada model misalkan, nah ini icon juga ada ya. Ini bisa dites juga nih, oh icon juga ada nih teman-teman. Nah, silahkan ya, emang bentuknya agak berbeda ya, tapi apa namanya, konsep utamanya seperti objek aja sih teman-teman, lebih ke objeknya. Jadi silahkan teman-teman ini dulu ya. Mau ada yang coba nggak untuk ketiga soal ini dulu? Silahkan, ada 2. Oh ya boleh Pak, silahkan langsung share screen aja. Saya stop share dulu ya. Saya udah kasih belum? Sebentar, filenya tadi belum saya kasih ya. Bentar, saya share dulu deh buat teman-teman yang tadi belum. Bentar ya, tadi saya taruh mana ya? Kalau ada yang tanya boleh ya sebentar. Di saya agak nggak terlalu kedengaran jelas suara kalian sebentar. Jangan-jangan di saya settingannya kurang ini ya. Nah ini coba dicek dulu deh. Di teman-teman sebentar. Speakernya ya. Di saya settingannya. Bentar ya teman-teman ya. Saya setting dulu. Bentar. Oh karena saya lagi buka sebentar ya. Saya close dulu aja. Coba deh. Coba dibuka dulu deh filenya. Bisa nggak di teman-teman? Ada Word-nya nggak? Yang ada? Oh ya, buka dulu deh. Silakan teman-teman untuk mencobakan latihan dulu. Silakan dites dulu yang latihan, dibuka dulu deh filenya. Nanti saya taruh di sini ya. Ini silahkan yang mau mencoba untuk latihannya ada 3. Nggak harus sama persis, tapi secara diagram bentuknya seperti ini ya. Ada organisasi, gitu ya. Ada struktur di bawahnya gitu. Kemudian yang ini ada kayak semacam siklus atau cycle ya. Yang di SDLC, kemudian yang di bawahnya kayak semacam ini juga. Ya bukan, karena kalau siklus kan terus ya. Ini kayak lebih ke step by step ya, tapi di dalam format. Sebenarnya ini pakainya malah PowerPoint nih teman-teman yang di bawah tuh. Bebas sebenarnya, kalau shaping tuh bebas kalau saya pribadi. Silahkan nih teman-teman, kreativitas teman-teman ya, mau membuatnya seperti apa. Kemudian nanti kalau sudah, nanti kita cobakan ya untuk yang ininya ya. Bentuknya memang mungkin agak berbeda ya. Di sini lebih kepada membuat step by step-nya. Nah, ini ada diagramming juga.
Sekven. Silahkan dicobakan dulu. Kalau sudah ada yang ready, nanti bisa ini ya, langsung share screen untuk 3 soal ini. Bentuknya nggak harus sama, teman-teman. Warnanya juga nggak harus sama. Jadi pewarnaan atau font ya yang digunakan nggak harus sama. Intinya di sini diminta yang soal 1 untuk latihan ya, latihannya dulu itu adalah struktur organisasi. Untuk yang kedua, teman-teman bikin cycle ya atau siklus. Untuk soal yang ketiga lebih kepada tahapan ya di sini ya. Teman-teman bikin urutan tahapan. Untuk desain bentuknya sih saya lebih ke ini ya, basic desainnya bentuknya seperti ini, tapi coloring, font dan sebagainya bebas sih. Tuh. Silahkan saya stop share dulu, nanti kalau sudah ada yang ready silahkan. Boleh? Mbak Vina? Silahkan sama Mas Hendriansyah. Boleh, soal pertama dulu. Silakan sambil share screen biar teman-temannya juga bisa melihat. Nanti yang soal kedua ini ya, Mas Hendriansyah ya, yang cycle sudah belum? Iya, Bu. Oke. Bebas, terserah teman-teman. Desainnya ya, karena kan tidak ada ketentuan. Ya, kalau dari Excel saya di insert, smart card, terus hierarki sama ini. Oke. Ulang. Quick insert, smart art, terus hierarki, sama ini. Oh. Oke. Bisa pilih yang lain nggak? Coba ganti deh formatnya. Formatnya yang di sini. Ini aja, turun ini nih di drop down. Ini ya Bu? Apa? Drop down ini aja. Itu. Layout ya. Oh ini. Ini bisa milih ya beberapa. Kemudian tadi baru lagi coba di insert. Kemudian ini smart art. Oh ada nih teman-teman lebih hafal ya. Tadi ada ini ya. Tadi coba sih scroll atas. Nah ini ada cycle di sini juga teman-teman. Ada banyak cycle-nya. Emang nggak biasa teman-teman pakai yang ini. Silahkan nih dari all itu coba diklik Mbak. Ya. All coba dari atas. Scrollnya atas. Turun. Oke, boleh pilih tes salah satu ya. Nah itu. Salah satu aja nggak apa-apa. Coba. Atau kita lihat coba. Yang list aja dulu Mbak. Coba listnya itu diklik. Yang list seperti ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bikin list. Kemudian proses. Coba. Biar teman-teman ada gambaran. Nanti kalau membuat yang cycle seperti ini ya. Opsinya. Yang ini. Mbak Vina. Nah, ini yang organisasi ya. Kalau teman-teman bikin struktur organisasi ya. Kemudian relationship coba Mbak. Oh ini seperti ini ya. Dia siapa nih? Oh bentuknya ini ya. Ini itu pakai kayak gini bisa tuh. Oh piramid ini ya. Teman-teman kalau teman-teman ada kayak manajerial level itu pakai piramid. Kayak pikir coba Mbak. Ada yang lebih mirip kayak tadi gimana? Ada nggak di situ coba? Bentuk strukturnya. Atau mungkin ya pakai all itu aja. Yang lebih mendekati bentuk kita. Struktur organisasinya ada fotonya ada nggak? Oh yang buat fotonya Bu. Coba ada nggak? Coba. Atas aja teman-teman. Teman-teman mungkin lebih mengidentifikasi. Adanya kayak gini Bu. Oh ya. Oke. Coba lihat.
Iya teman-teman ya yang ada fotonya. Itu teman-teman bisa sebenarnya kalau saya Nah ini ya, nanti kalau ganti itu masuknya di desain ini teman-teman. Tabnya jadi geser namanya desain. Nah, di sana dulu bisa pilih opsi layout, kemudian style. Warna juga langsung masuk di ini change color. nah ini nanti gambarnya di situ. Jadi biasanya masuk ke ini ya desain. Jadi yang formatnya coba. Nah di format di sini coba. Ini yang untuk shape style itu Mbak bisa di kiri ya itu diturun ya coba dites. Teman-teman blockingnya cuma Nggak bisa. Ini udah diblok semua, Bu. Nggak bisa. Iya. Iya, satu-satu, Bu. satu nggak bisa ini ya. Oke. Nah, ini contoh yang dari Excel untuk struktur organisasi. Oke, silakan Mbak Ina nama sama timnya dicatatkan di chat. Baik, terima kasih, Bu. Oke, mungkin Mas Hendriansah mau coba sama atau yang nomor 2? Silahkan. Yang nomor 2, Bu. Oke, silahkan yang nomor 2, Mas. Nggak apa-apa, teman-teman. Kalau ada yang berbeda ya. Jadi dari yang sudah dijelaskan Mbak Vina, mungkin sama Mas Hendriansah, nanti boleh untuk beberapa latihan tadi. Jadi teman-teman misalkan membuat yang berbeda, nggak apa-apa. Untuk ketiga soal tadi masih berlaku. Silahkan. Untuk nomor 2, Mas. Sambil dijelaskan boleh deh. Untuk yang kedua masih sama. Pertama ke illustration, terus smart art, pilih yang cycle, lalu pilih yang ini Mana yang mendekati? Oke. media cycle. Nah terus ini tinggal bisa ketik contohnya Oke. planning. Coba Mas dites nambah itu. Nambah misalkan itu kan ada beberapa ini ya. Apa namanya? Step ya. Stepnya kalau itu kan ada 5 ya. Nah, coba dicontohkan menambahnya. Kalau saya ini tinggal pencet enter, jadi akan terus bertambah. Nah, bertambah ya teman-teman ya untuk enter. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya contohnya. Nah, ini untuk coloring juga sama ya. Untuk formattingnya masuk ke desain sama format ya. Kalau teman-teman ingin edit style dan sebagainya ya. Nah, ini mungkin sejenis ya. Nah, gitu. Nah, ini formatting di sini ya teman-teman ya. Oke, silahkan ya. Nanti Mas Hendriansah mencatatkan nama sama NIM-nya di chat. Baik, Bu. Silahkan. Mbak Ivana, mau soal ketiga? Iya, Bu. Silahkan untuk soal ketiga. Ini sebenarnya dari PowerPoint ya malah bentuknya. Tapi nggak apa-apa ya. Shape ininya, bagannya ya. Silahkan Mbak Ivana. Sambil dijelasin boleh. Masih mute. Pertama kita klik di menu insert, setelah itu kita ke illustration, lalu kita pilih smart art, kemudian kita pilih opsi relation. Yang lebih mendekati yang mana? Coba dicari. Dengan bentuk yang... Proses. Oke. Ke menu proses, lalu kita cari basic chevron proses smart art. Yang seperti ini, kemudian kita klik. Kalau ingin mengubah warna, dia diklik, lalu pilih change color, kemudian bisa kita pilih seperti ini. Nambah lagi bisa nggak? Nambah ininya, apa namanya, tahapannya. Kalau yang tadi tinggal di enter ya. Kalau yang di sini nambah tahapannya bisa lewat
3 ya. Panah ini bisa nggak? Oh, mungkin di H shape, Bu. Coba langsung aja dicoba, nggak apa-apa. Silakan. Sudah, ini yang baru. Di H klik shape ya. kanan lalu ke Kapan? Nah, ini klik kanan biar teman-teman juga sambil belajar bareng-bareng. diklik di bagian terakhirnya, kemudian diklik kanan, lalu ada opsi H shape, kemudian diklik H shape after. Atau bisa juga kalau ingin ditambahkan di sebelumnya, dipilih di H shape before. Jadi dia menambah di bagian sini. Nah ya, ini ya untuk penambahannya mungkin agak berbeda ya dengan yang tadi ya. Nah, jadi kalau tadi pakai enter, kalau ini untuk ada H shape-nya nih teman-teman. Oke, silahkan Mbak Ivana nama sama NIM-nya di chat ya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain, karena kita tadi sudah mencobakan 3 soal ya. Nah, kalau teman-teman ada langkah lain dari yang sudah dijelaskan teman-teman kita, bisa share, boleh? Silahkan. Overall pakainya sama ya? Di sana tadi ya, apa namanya tadi? Penggunaan ini ya teman-teman ya, Smart Art ya. Saya malah nggak terlalu familiar teman-teman pakai Smart Art. Karena nggak biasa pakai malah. Silahkan, ada lagi teman-teman mungkin langkah lain yang teman-teman ingin share selain yang dari yang sudah dijelaskan teman-teman kita. Nggak apa-apa ya nanti kalau misalkan teman-teman ingin apa namanya mengcombine gitu nggak apa-apa sih, atau mengenalkan yang baru nggak apa-apa, kalau ada referensi yang lain ya bisa di-share ke teman-teman. Oke, mungkin kalau belum saya geser dulu tadi ke ini ya teman-teman ya, ke latihan ya, soal latihan ya yang di ke-6 ini. Sebentar, coba kita lihat dulu tadi di sini ya, soal latihan yang ini ya. Nah, nanti silahkan dicoba nih teman-teman. Ada penugasannya ya untuk 1, 2, 3, 4, 5 soal nih teman-teman. Untuk dibuat, jadi sebelum teman-teman menyelesaikan ini ya soalnya, nah kita dokumentasi dulu aja ya. Nanti jadi teman-teman tinggal membuat dan menyelesaikan, terus nanti ini ya, apa namanya, kita nggak usah punya ini ya, Zoom yang kosong gitu ya. Jadi kita ini dulu, saya minta tolong untuk kita dokumentasi dulu. Kalau teman-teman yang ada yang bisa on cam, silakan on cam ya. Untuk yang nggak bisa nggak apa-apa. Kalau di kita kayaknya simple ya yang untuk materi ini. Yang bisa on cam silakan on cam, tapi yang nggak bisa nggak apa-apa teman-teman. Untuk dokumentasi dulu, jadi nanti kita closing kelas, baru nanti teman-teman mengerjakan biar nggak ada Zoom kosong, kan nggak terlalu nyaman ya. Oke. Kan saya masih tunggu ya untuk slide 1. Ini ada yang bareng-bareng nih ternyata. Tadi habis pada kuliah ya. Kalau di yang fakultas lain juga pada sudah aktif ya. Jadi sudah masuk, tapi kebijakannya bisa beda-beda. Silakan. Saya tunggu ya. Saya hitung mundur ya mungkin ya. Untuk slide 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar, saya save dulu deh. Kemudian yang slide 2 ya. Sebentar. Slide 1. Ini ya teman-teman. Oke. Yang slide 2 silakan bersiap. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Kalau mau off cam boleh. Silakan. Sebentar saya save dulu. Jadi kita closing kelas dulu. Nanti teman-teman silakan mengerjakan. Biar nanti tidak ada Zoom kosong ya. Jadi biar nggak terganggu waktu mengerjakan. Oke. Terima kasih banyak untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf ya tadi jadi terlambat ya. Karena kebetulan labnya sedang dipakai. Mungkin yang minggu depan kiranya misalkan teman-teman mau offline ya. Offline nanti kita setelah sholat asar ya. Seperti biasa aja. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Semoga ilmunya yang bermanfaat ya untuk kita semua, dan saya pribadi mohon maaf kalau mungkin dalam penyampaian ada kekurangan. Saya tutup ya kelasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima kasih, Bu. dilanjut ya Terima kasih, teman-teman Bu. ya untuk penugasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima tutup. kasih, Bu. Terima kasih.